Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mahasiswa kebidanan, keperawatan, dan kesehatan yang lain. Pada kesempatan ini, Pak Agus akan menyampaikan materi terkait dengan PKKB, yaitu Rencana Operasi Darurat Krisis Kesehatan ya. Nanti mungkin berlanjut ke klaster kesehatan juga. Jadi, ini akan saya perkenalkan terkait dengan RHA, ya, Rapid Health Assessment. Jadi, istilahnya Jitu Pasna ya. Jitu Pasna kaji kaji cepat ya pasca bencana, terus penyusunan rencana operasi darurat yang jelas klaster kesehatan, penanganan korban trauma, dan penanganan pengungsi nanti menyusul ya. Baik, manajemen tanggap darurat krisis kesehatan ini saya sampaikan ya dari materi dari Puskris tahun 23 kemarin. Jadi konsep darurat krisis kesehatan adalah perencanaan, pendanaan, penanggulangan tanggap darurat kesehatan, pengelolaan bantuan sumber daya kesehatan pada kondisi darurat krisis kesehatan, dan upaya penanggulangan darurat krisis kesehatan. Krisis kesehatan berdasarkan Permenkes 75/2019 ini perlu diketahui bahwa bencana itu ada 3 ya, sudah kita tahu semua ya, mulai dari bencana alam, sosial, non alam ya. Dan ini pasti berdampak kesehatan. Dan jika ini ada respon medis ketika sudah berdampak, jika nanti kapasitas kesehatan tidak memadai, baik itu kapasitas SDM maupun sarpras ya, sarana prasarana, maka perlu respon cepat di luar ya, di luar dari prosedur sehari-hari, respon kesehatan masyarakat ya. Jadi tagline-nya adalah ini. Ya, tagline-nya ini. Menyelamatkan nyawa, ya, mencegah kedisabilitasan, kecacatan ya, dan memastikan pelayanan kesehatan esensial tetap berjalan. Ya, ini penting ya. Oke, ini merupakan tagline kita bagian dari manajemen kesehatan. Kita lanjutkan di penetapan status kondisi darurat ya. Bagaimana teknik penetapan status keadaan darurat krisis kesehatan? Permenkes 75/2019 itu menyatakan bahwa ketika kepala negara, presiden dalam hal ini, atau kepala daerah ya, gubernur, bupati, wali kota, menetapkan status keadaan darurat bencana. Jadi ada penetapan status keadaan darurat bencana, maka kegiatan penanggulangan krisis kesehatan pada tahap tanggap darurat dapat dilaksanakan tanpa penetapan status keadaan darurat krisis kesehatan. Jadi apabila sudah ditetapkan oleh kepala negara atau wali kota, bupati, gubernur, maka tidak perlu kita menetapkan status keadaan darurat kesehatan karena sudah include ya. Hasil penilaian cepat kesehatan, penilaian cepat kesehatan atau istilahnya RHA ya, RHA, Rapid Health Assessment, menunjukkan adanya situasi krisis kesehatan tetapi belum ada penetapan ya bencana oleh presiden atau daerah, sehingga penetapan bisa dilakukan oleh apabila bupati, gubernur, wali kota, presiden belum menetapkan situasi darurat, tapi itu bisa dinyatakan ya krisis kesehatan itu oleh Menteri Kesehatan di tingkat nasional ya, Kadinkes provinsi di tingkat provinsi atau Kadinkes kota kabupaten di tingkat kota dan kabupaten. Berdasarkan data 98-99% ini ya. Ini kejadian krisis kesehatan ini merupakan di tingkat kabupaten atau kota. Oke. Ini beberapa pengertian ya. Status siaga darurat krisis kesehatan ini merupakan keadaan ketika potensi ancaman bencana ya. Ada potensi ya, ada potensi ancaman bencana sudah mengarah terjadi bencana yang tandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diperlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Jadi ada EWS istilahnya.
EWS atau Relay Warning System ya. Relay Warning System. Kalau di gunung berapi, contoh di wilayah Kediri, Blitar, Malang itu ada Gunung Kelud ya, ada waspada, ya, waspada itu hijau, terus ada siaga, terus awas ya, hijau, kuning, merah, ya, itu. Dan status tanggap darurat kesehatan merupakan keadaan ketika ancaman kesehatan masyarakat terjadi, ya, ada ancaman kesehatan ya. Status transisi darurat krisis kesehatan merupakan keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya. Sudah menurun, telah berakhir, tapi gangguan kehidupan dan penghidupan masih berlangsung ya. Jadi dalam tahap pemulihan ya. Nah, karena itu transisi ini penting untuk selalu diawasi ya. Seperti itu. Lanjut prinsip upaya saat darurat krisis kesehatan ya. Jadi ketika kepala negara, presiden dalam hal ini atau wali kota, bupati, gubernur menentukan keadaan darurat bencana, maka otomatis itu terjadi darurat krisis kesehatan. Tapi apabila belum ditentukan, maka Menteri Kesehatan, Kadinkes provinsi, Kadinkes kabupaten bisa menetapkan bahwa terjadi darurat krisis kesehatan. Nah, untuk menentukan darurat krisis kesehatan, darurat krisis kesehatan ini, maka perlu adanya analisis kaji cepat atau RHA ya. Rapid Health Assessment atau kaji cepat kesehatan. Rapid Health Assessment. Jadi setelah RHA ya dilakukan oleh tim, biasanya itu ada tim yang sana ada perawat ya, ada perawat, ada dokter, ada epidemiolog ya, atau keseling ya, kesehatan lingkungan. Sana terus menyusun rekomendasi cepat dan berani ambil risiko yang terukur. Setelah RHA, rekomendasi atau strategi Renstra, ya, rencana strategi Renstra. Terus dilakukan respon cepat dalam kondisi sumber daya kurang. Jadi begini, ketika ini ada darurat krisis kesehatan, maka ini ada HEOC ya, HEOC atau Head ya, Head Emergency Operation Center ya. Operation Center atau komando dalam penanganan krisis kesehatan. Ini adalah Dinkes ya. Dinas Kesehatan, Kadinkes, terus PSC 119. Terus respon cepat ya. Kalau realitanya di lapangan itu ada PSC dan ada TGC ya. Tim gerak cepat. Ini ada di tingkat puskesmas. Di tingkat puskesmas. Untuk respon cepat dalam kondisi sumber daya kurang, maka ketika SDM-nya kurang, maka nanti terus diupdate informasi. Kalau memang betul-betul kurang, maka diterjunkan TCK atau tim cadangan kesehatan. Ada klaster-klasternya nanti. Prinsipnya, tagline-nya harus fleksibel, adaptasi cepat dengan perkembangan situasi. Ya. Harus fleksibel, adaptasi cepat dengan perkembangan situasi. Ya, ini prinsip upaya saat darurat krisis kesehatan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang perencanaan pendanaan penanggulangan tanggap darurat krisis kesehatan. Bagaimana Pak Agus pendanaannya untuk krisis kesehatan ini? Jadi krisis kesehatan ini nanti ya pendanaannya bisa diambilkan dari APBN ya, bisa di SP ya. Anggaran Pendapatan Belanja Nasional, dana siap pakai istilahnya ya, di SP. Atau kalau di APBD daerah itu BTT, belanja tidak terduga, atau dana bersama penanggulangan bencana atau pooling fund bencana. Pooling fund bencana itu adalah donasi ya. Ada donatur atau donasi. Jadi ada DSP, dana siap pakai, atau BTT, belanja tidak terduga, atau dana bersama yang ini PFB ya. Pooling fund bencana ya.
Dana siap pakai ini sesuai dengan peraturan BNPB nomor 4 2020 tentang penggunaan dana siap pakai. Ini dana yang dialokasikan dalam DIPA BNPB selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana ditetapkan oleh bupati, wali kota, gubernur atau presiden. Keadaan tertentu ditetapkan oleh kepala BNPB, resiko bencana berdampak luas ditetapkan oleh kepala BNPB. Jadi ini penggunaan DSP ya. Penggunaan DSP ini keadaan darurat, keadaan tertentu dan resiko berdampak luas. Ya. Baik. Dana siap pakai ini digunakan ya keadaan darurat bencana, keadaan tertentu dan kondisi resiko bencana berdampak luas. Ini ada definisinya ya. Keadaan darurat bencana itu keadaan yang mengancam ya, mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan, meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Itu keadaan darurat bencana. Boleh pakai dana siap pakai. Keadaan tertentu, ya suatu keadaan di mana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan tidak diperpanjang, masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana berdampak luas. Ya, ini keadaan tertentu. DSP bisa dipakai. Kondisi resiko bencana berdampak luas jelas ya, sewaktu-waktu yang punya resiko menimbulkan dampak yang lebih luas. Ya. Kondisi atau potensinya itu berdampak luas ya, seperti COVID kemarin tuh ya, pakai dana siap pakai gitu ya. Oke, itu terkait apa sekilas tentang pendanaan ya. Lanjut dana di kementerian ya, dana di kementerian. Ini pakai dana DIPA ya, rupiah murni istilahnya ya. Jadi dana anggaran dari Kementerian Kesehatan atau kementerian lembaga terkait. Ya kalau klaster pendidikan ya Dignas, kalau klaster kesehatan ya Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Klaster pekerjaan umum itu hunian sementara. Klaster sosial ya Kementerian Sosial, Kemensos ya. Itu. Dialokasikan ada 2 kegiatan ya, yang dialokasikan itu mulai dari mobilisasi SDM dan mobilisasi logistik kesehatan ya. Jadi bagaimana mengerahkan SDM-nya, bagaimana melengkapi SDM itu dengan amunisi atau logistik kesehatannya. Atau belanja tidak terduga, ini bisa dipakai. Ini sesuai dengan Permendagri 77/2020, Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Ini merupakan pengeluaran APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Bencana alam, non-alam, sosial, ya, ada kerusuhan, dan lain-lain. Ya. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, ya, SAR, terus kerusakan sarpras yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Ini bisa pakai belanja tidak terduga atau BTT. Tapi dengan efisiensi ini BTT juga tidak semudah dulu-dulu ya. Seperti itu. Belanja tidak terduga tadi ya, BTT. Dana di organisasi OPD, ini bisa juga ya. Dinsos, PU, Dignas, terus Dinkes ya, bisa dipakai itu. Apa dana di OPD ya, OPD. Organisasi perangkat daerah ya, OPD. Ada Dinkes ya, ada Dinsos, ada PUPR, Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ya. Terus ada lagi apa? Dinkes, Dinsos, PUPR, BPBD. Terus ada lagi apa? Dinakestran, Dinas Tenaga Kerja, Disnaker Trans ya, dan transmigrasi ya, juga bisa dipakai di sana. Dana bersama penanggulangan bencana ya. Ini dana bersama ya Permendagri Peraturan Presiden 75/2021. Sumber pendanaan yang diatur oleh Peraturan Presiden bisa pengumpulan dan donatur dan sebagainya disalurkan untuk kegiatan tahap prabencana, darurat dan
Ini ya, pasca bencana ya, pra, saat, dan pasca. Dikelola oleh Kementerian Keuangan. Ya, saya kira itu nanti kita lanjutkan ke pengelolaan bantuan sumber daya kesehatan pada kondisi darurat krisis kesehatan ya. Terima kasih. Session pertama saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.